Salam sejahtera, saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi pada modul Account Management. Adapun objektif daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk dan bagi seorang account officer atau credit marketing officer dapat memahami fungsi-fungsi dan pentingnya dalam melakukan account management. Yang kedua, bagi Anda semua untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan daripada account management itu sendiri, termasuk memonitornya secara sistematik terencana. Tentunya kita katakan account management harus dilakukan pertama sebelum pencairan, sesudah perjanjian kredit ditandatangani. Kedua, selama fasilitas yang bank kita berikan, yang perusahaan kita berikan masih berjalan, masih digunakan, masih hidup. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah atau menjelang pelunasan daripada kredit itu sendiri. Saudara, sedangkan informasi yang bisa kita dapatkan di luar bank kita dari debitur dan dari pihak ketiga lainnya. Pertama adalah rekening koran. Kita tahu terkadang debitur aktif di bank kita dan aktif juga di bank lain. Saya pernah membahas hal ini dalam modul marketing di mana terkadang kita yang memberi kredit, fasilitas kredit dari kita, tetapi debitur aktif di bank lain. Entah karena alasan cabang kita jauh, kita tidak mempunyai banyak cabang, atau fasilitas tertentu kita tidak punyai sehingga dia aktif di bank lain. Nah, dalam hal ini tugas kita untuk meminta informasi rekening koran, tabungan, atau data apa saja yang ada di bank lain tersebut untuk kita konsolidasikan, gabungkan dengan informasi yang ada di bank kita, sehingga kita bisa melihat secara total aktivitas daripada debitur tersebut. Tentunya yang lain kita harus minta laporan keuangan berkala, baik yang diaudit atau unaudited, 3 bulanan, 6 bulanan, dan keharusan kita pasti setahun sekali kita punya. Laporan berkala lainnya yang diperlukan oleh bank kita, daftar inventory, daftar account receivable atau piutang, daftar aging schedule umur piutang, pembelian, penjualan dalam volume, progres pembangunan. Kalau kita bicara mungkin kita membiayai pembangunan pabriknya, pembangunan hotelnya, pembangunan infrastrukturnya. Dan biasanya kredit kita juga kita cairkan berdasarkan progres daripada pembangunan aset-aset tersebut. Dan daftar fix aset lain-lainnya yang kita perlukan. Kemudian dari waktu ke waktu kita juga meminta perusahaan harus memberitahu kita, harus melaporkan. Jadi saudara sekalian, dalam melakukan account management ini, pertama prinsipnya, siapa yang bertanggung jawab atas account atau debitur tersebut? Dan apa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang credit marketing officer tersebut? Siapa backup atau secondary officer-nya? Seandainya lagi cuti, keluar kota dan lain sebagainya, nasabah membutuhkan sesuatu, nasabah memberikan informasi, nasabah mengirimkan laporan. Apa yang harus dilakukan? Dan sering terjadi begitu laporan datang dikasih kepada sekretaris atau asisten account officer, langsung masuk ke credit file tanpa dibaca. Berikutnya, memperbaharui data-data debitur secara berkala. Tugas utama seorang credit marketing officer, baik di dalam sistem, baik di dalam credit file, dan di dalam proposal. Dan yang ketiga, mengetahui secara pasti alat bantu Anda sebagai seorang analis di sini dalam melakukan account management
baik alat bantu yang berada di internal bank, laporan dari kredit admin, laporan dari loan admin, laporan dari MIS kita, maupun dari eksternal. Dan kemudian, saudara, untuk menjaga portfolio kualitas yang baik, ada 3 pilar utama di sini yang harus kita lakukan. Pertama adalah kredit monitoring. Kita akan bahas satu persatu. Kedua adalah kredit reporting. Dan ketiga adalah kredit documentation. Mari kita masuk sekarang dalam kredit monitoring. Kalau kita lihat dalam kredit monitoring, siklusnya atau cycle yang harus dilakukan. Kita katakan setelah kredit di approve, harus ada daily activity, weekly activity, monthly activity, memonitor nasabah tersebut. Tergantung, ada nasabah yang mungkin Anda perlu lihat hanya seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan paling tidak 6 bulan sekali. Saya pernah ditanya oleh beberapa bank asing ketika mereka mau masuk di Indonesia dan membiayai kredit yang bersifat low komersial atau katakanlah sekarang 15 miliar ke bawah. Dan mereka coba tanya, berapa kali dalam setahun harusnya seorang kredit marketing officer mendatangi, mengunjungi, dan mencari info kepada nasabah. Mungkin dalam pelaksananya, kredit mungkin antara 1 sampai 5 miliar. Paling lambat 6 bulan sekali harus dikunjungi, harus dimonitor. Kredit mungkin sampai 10-15 miliar, 3 bulan 1 kali Anda harus kunjungi dan Anda harus memonitor keadaan nasabah tersebut. Bahkan untuk kredit yang jumlahnya besar, yang dulu saya tangani, sampai ratusan miliar dan triliunan, saya harus datangin mereka paling tidak sebulan sekali. Dan bahkan untuk kredit yang jumlahnya besar dan resikonya cukup tinggi, saya harus adakan random daily monitoring setiap hari secara random. Jadi siklus pertama kita katakan atau langkah pertama adalah daily activity atau monthly atau weekly yang regular monitoring. Kemudian jangan lupa di dalam melakukan monitoring tersebut, cek covenant monitoring. Kita akan bahas satu persatu. Kemudian kita memonitor deviasi, kelengkapan dan deviasi dokumen yang ada. Jangan lupa adakan kunjungan, site visit, dan dari waktu ke waktu adakan verbal, telepon, communication. Kita adakan juga